Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Digo Erianto 1904113996. Yang kedua ada Felicia Florepa 1904113638. Yang ketiga ada Jenny Lisiana 1904124196. Yang keempat ada Lulu Nurwahyuni 1904124717. Yang kelima ada Reski Kurniawan 1904111799. Yang terakhir ada Siti Nur Sufaidah 1904156036. Kali ini kami akan menjelaskan apa itu fotodinamika. Pengertian terapi fotodinamik. Terapi fotodinamik adalah metode yang menggunakan obat-obatan sensitif cahaya dan sumber cahaya dengan tujuan menghancurkan sel tubuh yang abnormal. Prosedur ini umumnya dilakukan untuk mengatasi penyakit kulit seperti jerawat hingga kanker kulit. Namun tak hanya itu, terapi fotodinamik juga dapat menangani berbagai jenis kanker pada organ tubuh lain. Selain mengatasi kanker, terapi fotodinamik bisa membantu dalam mengatasi infeksi bakteri, jamur, dan virus. Berdasarkan sejumlah penelitian, terapi ini mampu memicu sistem kekebalan tubuh sehingga membantu dalam penghancuran sel abnormal seperti sel-sel kanker. Disebut juga dengan sinar biru atau fotokemoterapi, fotodinamik terapi menggunakan bermacam-macam jenis seperti laser, sinar biru, dan LED untuk mengaktifkan komponen-komponen yang ada di dalam obat untuk menghancurkan jaringan-jaringan yang rusak dan sel-sel abnormal. Obat sensitif cahaya diaktifkan oleh sinar dengan panjang gelombang spesifik yang biasanya berasal dari sinar laser. Obat yang telah diaktifkan ini akan menghancurkan sel yang menjadi target pengobatan. Terapi fotodinamik dapat mengobati area tubuh yang spesifik sehingga prosedur yang lebih invasif seperti operasi dapat dihindari. Dibandingkan dengan jenis perawatan lainnya, untuk kanker dan kulit, PDT terbilang lebih murah dan lebih aman. Dan tidak seperti radioterapi, PDT dapat diterapkan pada tempat yang sama selama beberapa kali tanpa memberikan risiko pada pasien. Walaupun ada efek samping seperti sensitivitas terhadap sinar dan rasa seperti terbakar, namun dapat hilang dalam beberapa hari setelah perawatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pasien yang membutuhkan terapi fotodinamik. Terapi fotodinamik dapat digunakan untuk menangani sel-sel abnormal pada tubuh yang bisa dicapai oleh paparan cahaya. Contohnya, kulit, mulut, kerongkongan, dan paru-paru. Beberapa kondisi yang dapat diatasi dengan terapi fotodinamik meliputi actinic keratosis, yang ditandai dengan bercak kering dan bersisik pada kulit. Bercak ini terbentuk akibat paparan sinar matahari dalam waktu yang lama dan dapat berkembang menjadi kanker kulit bila dibiarkan. Penyakit Bowen, yakni kanker kulit stadium dini. Karsinoma sel basal, yaitu salah satu jenis kanker kulit. Degenerasi makula, yakni penyakit mata yang dapat menyebabkan kebutaan. Barrett's esophagus. Penyakit ini ditandai dengan perubahan dinding kerongkongan yang dapat berkembang menjadi kanker jika tidak ditangani. Kanker esofagus, kanker kulit, dan kanker paru-paru. Terapi fotodinamik juga dapat digunakan sebagai salah satu pengobatan kanker lain maupun kondisi medis seperti kulit, jerawat, dan penyakit paget. Terapi ini sebaiknya tidak dijalani oleh anak-anak, orang yang mengidap porfiria, yakni salah satu kelainan darah, orang yang memiliki alergi terhadap zat yang digunakan dalam terapi fotodinamik, orang yang mengalami kondisi hipersensitif terhadap cahaya. Prosedur terapi fotodinamik. Sebelum terapi fotodinamik, dokter akan meminta pasien untuk memberitahukan dokter mengenai ada tidaknya alergi, tidak merokok selama beberapa hari sebelum prosedur hingga 1-2 minggu setelahnya, tidak mengonsumsi alkohol dalam jumlah banyak selama beberapa hari sebelum prosedur, datang ke klinik tanpa memakai kosmetik, pelembab, maupun tabir surya pada kulit yang akan diperiksa.
Terapi fotodinamik ini dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama yaitu tahap persiapan. Pasien akan diberi obat sensitif cahaya. Obat ini bisa berupa krim, larutan untuk diminum, atau obat suntik. Pasien lalu diminta untuk pulang dan kembali ke rumah sakit setelah jangka waktu tertentu. Langkah ini diperlukan agar obat dapat terserap oleh sel-sel abnormal dalam tubuh. Tahap kedua, terapi cahaya. Bius lokal umumnya diberikan supaya pasien tetap tenang dan tidak merasa nyeri selama prosedur. Cahaya atau sinar laser akan diarahkan pada area tubuh yang memerlukannya selama 10 hingga 45 menit. Alat khusus seperti endoskop, selang kecil dengan lampu dan kamera di ujungnya, dapat digunakan dalam terapi cahaya bila perlu, misalnya untuk area kulit yang sulit dicapai. Setelah terapi fotodinamik, pasien perlu menghindari paparan sinar matahari selama 1 hingga 2 hari. Sebagian besar pasien dapat kembali beraktivitas dengan normal kembali setelahnya. Resiko komplikasi terapi fotodinamik. Umumnya, terapi fotodinamik aman dan efektif, tetapi resiko komplikasi tetap akan dapat terjadi. Resiko komplikasi terapi fotodinamik itu umumnya dapat berupa rasa terbakar atau nyeri saat terapi cahaya dilakukan. Sensasinya akan hilang dengan sendirinya. Selanjutnya, jika obat sensitif cahaya diberikan melalui suntikan, maka mata atau kulit bisa menjadi sensitif terhadap cahaya hingga 6 minggu pasca prosedur. Bagian tubuh yang menjalani terapi fotodinamik akan mengalami komplikasi pada bagian kulit, mulut, kerongkongan, paru-paru, dan mata. Pada kulit, efek samping yang dirasakan yaitu kemerahan, membengkak, melepuh beberapa hari. Bisa juga terbentuknya kerak kulit selama beberapa minggu. Warna kulit juga bisa berubah menjadi lebih terang ataupun lebih gelap. Pada daerah yang bersangkutan akan mengalami kerontokan rambut. Selanjutnya efek samping pada mulut, kerongkongan, dan paru-paru, yaitu bisa batuk, batuk berdarah, ataupun sulit menelan serta sesak nafas. Efek samping yang dirasakan pada mata yaitu bisa mengalami kebutaan, itu jarang terjadi. Sekian dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan loncengnya. Bye-bye.